Ada orang yang beramal amalan-amalan berat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai pingsan. Ada tidak? Subhanallah. Kapan Rasulullah itu menyuruh kita zikir sampai pingsan-pingsan, sampai tidak sadar diri, sampai bisa terbang-terbang sambil duduk naik-naik tuh setengah meter badannya ke atas. Dan itu yang mereka anggap kesempurnaan zikir. Rasulullah tidak pernah melakukannya sekalipun seumur hidup. Abu Bakar tidak pernah melakukannya sekalipun seumur hidup. Dan orang yang sudah tidak ingat apa-apa, itu orang gila. Hukumnya disamakan dengan hukum orang kehilangan akal, amalnya tidak akan diterima. Rufi al-qalam, diangkat pena. Dan tidak mungkin agama kita menyuruh kita beramal sampai pingsan-pingsan, sampai tidak sadarkan diri. Lelah iya, melelahkan di dalam ibadah benar. Allahumma khtim lana bihusnil. Apa yang selalu kita sebut, apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu kita tengok, itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul. Makanya orang-orang yang bersuluk itu mudah ditalkin la ilaha illallah, karena dia sudah ditalkinkan gurunya afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa airnya ke kiri, la ke kanan? Kenapa Allah ke kiri, ke tangkai jantung? Di situ letak setan, diusir darah hitam, dihilangkan segala keadaan. Alladzi waswisu fi sudur. Sudur itu bukan sendok. Sudur. Setan itu berbisik bukan di telinga. Fi sudurin nas, maka di situ ditembakkan dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak orang zikir tak tahu. Asal goyang kepala goyang pak. Tanya, kenapa gue goyang? Entah, aku tengok orang goyang. Makanya berguru, belajar. Man la syaikhalahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setan gurunya. Ini zikirnya bukan macam-macam, bukan main-main. Selesai saya pengajian, datang ibu-ibu, dibawanya tasbih kayu besar, hampir sebesar tali kapal. Besar tasbih. Ustaz Somad, saya mau bertanya. Boleh? Kenapa ibu tak tanya tadi dalam pengajian? Segan, ini privat, 4 mata. Bisa saya tanya Ustaz 4 mata? Saya bilang jangan kan 4 mata, 3 pun bisa. Apa namanya? Gini Pak Ustaz, saya ini ikut majelis zikir. Terus setelah saya berzikir, saya mengalami sesuatu yang penuh dengan spiritual. Langsung aja lah, jangan berbelit-belit. Apa namanya? Setelah saya ikut zikir Pak Ustaz, saya bisa melihat semua yang ada di balik-balik dinding, semua yang ada di balik-balik gunung, semua yang ada di balik-balik rumah. Tamu yang mau datang saya bisa tahu. Kalau saya bawa mobil, apa di balik bukit saya tahu. Semua yang tersembunyi bisa saya tengok. Ayo ibu. Ibu jawab tulus ya, jangan bohong, jangan dusta, jangan tipu ya. Ibu zikir pakai guru apa tidak? Tidak, zikir sendiri. Setelah bisa menengok yang ada di balik-balik, bisa tahu tamu mau datang, makin ingat sama Allah atau makin lalai sama Allah? Jawab terus. Makin lalai, maka dia sedang dipermainkan setan. Berguru, mursyid menunjukkan kita cara berzikir. Kalau terjadi sesuatu, tanya dia, guru, iya, tadi malam, iya, aku sedang di tempat tidur, terus tiba-tiba nampakku badan biniku tuh setengah bercahaya, guru. Dari kaki sampai ke pinggang nih penuh dengan cahaya. Apa itu, guru? Bini kau sedang meriksa HP kau. Lampu sedang mati. Rupanya bini sedang meriksa HP. Maka pasanglah password, kata guru. Nah, habislah 90 menit itu sekarang. Mudah-mudahan pertemuan kita malam kelanjutan ceramah tentang bini meriksa HP tadi bisa dilihat di Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe. Pertanyaan kepada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah tentang fenomena zikir di majelis zikir ahli tasawuf, diantaranya berdiri kemudian berzikir sambil berdiri. Jadi zikirnya sambil berdiri. Bagaimana jawabannya? Al-jawab la inkaru alaihi fi zalik. Tidak ada pengingkaran terhadap fenomena tersebut. Ini tidak disalahkan. La inkaru alaihi
fi zalik. Tidak ada pengingkaran terhadap fenomena tersebut. Beliau mengeluarkan keterangan pertama satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Surah Ali Imran ayat 191. Alladzina, orang-orang, yadhkurunallaha, mereka berzikir kepada Allah, qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, dan sambil berbaring. Ini ayatnya. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah menjawab dengan ayat ini. Jadi di mana dalam ayat itu dijelaskan bahwa orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, dan duduk, wa ala junubihim, dan sambil berbaring. Yang kedua dengan hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikir kepada Allah ala kulli ahyani, pada setiap kondisinya. Artinya ketika berdiri Nabi zikir, ketika duduk Nabi berzikir, ketika naik onta Nabi berzikir. Jadi ala kulli ahyani maksudnya dalam setiap kesempatan Nabi berzikir kepada Allah. Jadi mau sedang lihat TV, sedang dengar radio, apalagi ahyan itu. Pokoknya setiap situasi dan kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir kepada Allah. Bahkan lebih daripada itu, sampai orang yang berzikir kepada Allah tubuhnya bergerak. Rokos itu menari-nari. Fala inkaro alaihim, maka tidak ada yang mengingkari terhadap kondisi zikir seperti itu. Beliau mengambil kenapa lazatas syuhud awil mawajid min lazzatil syuhud awil mawajid. Kenapa orang yang berzikir kepada Allah sampai berdiri kemudian rokos menari-nari, itu adalah min lazzati asyuhud awil mawajid, disebabkan saking nikmatnya hati menyaksi kepada Allah. Syuhud, menyaksi kepada Allah. Jadi ketika batin kita menyaksi kepada Allah, maka tubuh kita akan bergetar-getar, tubuh kita akan menari-nari. Kenapa? Saking lezatnya hati memandang, menyaksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau disebut al-mawajid, disebut al-wijdu. Kondisi seperti itu disebut al-wijdu. Hatinya menemukan kelezatan. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau seseorang lagi nonton sepak bola, nah bapak-bapak biasanya sekarang lagi rame lagi sepak bola ya, apalagi supporter. Biasanya bawa apa kalau supporter itu di stadion itu? Macam-macam. Ada yang bawa bendera, ada yang bawa drum band, tabuh-tabuhan. Ketika kesebelasan kesayangannya akan masuk, seneng nggak? Kira-kira bisa nggak? Diam saja gitu, diam gini. Kira-kira jingkrak-jingkrak nggak? Pas gol masuk, wah itu langsung, pokoknya lupa diri aja. Ya, jingkrak-jingkrak, ada yang berdiri, lompat-lompat, ya, ada yang sujud syukur, bermacam-macam. Kenapa itu semua? Hatinya sedang menikmati gol, 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 gitu katanya. Sedang apa? Gol, gol, gitu katanya. Ya. Saking menikmati gol, hatinya sedang menikmati gol, maka fisiknya nggak bisa diatur. Nggak ada orang melarang, jangan gitu ya, tenang saja. Itu namanya nggak ngerti itu, nggak ngerti kenikmatan gol, gitu ya. Nah ini juga orang yang zikir kepada Allah sampai berjingkrak-jingkrak, sampai bergoyang-goyang tubuhnya, sampai menari-nari. Itu nggak sadar diri. Jawaban Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, sedang menikmati kelezatan syuhud dan wijdu. Syuhud, hati menyaksi atas kesempurnaan Allah. Hatinya wijdu, menemukan kenikmatan. Nah itu diumpamakan seperti itu ya. Ngerti nggak kalau diumpamakan dengan gol sepak bola? Oh ngerti. Kalau ibu-ibu apa contohnya ya? Kalau santri putri apa ya contohnya? Yang suka sampai jingkrak-jingkrak gitu apa? Ya kalau biasanya yang nyanyi itu sampai saking artisnya internasional dari Korea katanya. Artis Korea tampil di Jakarta. Ya, apalagi kalau sampai di Tasik ya, itu sampai nangis-nangis. Betul nggak? Di konser coba lihat, nangis-nangis sampai lupa diri begitu. Kenapa? Hatinya sedang menikmati
Apa saja yang dinikmati. Begitulah kondisi fisik kita. Termasuk zikir. Ini sering dipertanyakan ya, zikir. Sering tuh orang NU kalau zikir seperti pasukan gedek. La illallah. Ada yang la illallah. Ada yang la illallah. Macam-macam. Ada lagi yang muter. Allah. Ada yang muter kan? Ada lagi loncat-loncat. Hai. Ada kan torikoh ya? Ada yang seperti itu. Ini zikir atau joget? Ya coba dibedakan toh. Orang joget itu begini loh. Itu joget. Gak ada orang dangdut begini. Gak ada. Atau orang dangdut gini. Allah. Bahkan ada yang mengatakan itu stripping. Siapa stripping kayak ngono ki? Saya tuh ya kumpul sama orang macam-macam, tapi nggak ada orang yang kemudian joget begini. Nggak ada. Ada begitu? Nggak ada. Dan jangan dikira orang yang tahlilan kayak gitu. Orang tahlilan kok begitu? Itu mungkin kamu begitu, suka begitu. Makanya ngomong tahlilan stripping. Itu kamu suka begitu, makanya kamu jadi begitu. Paham? Yang merasa begitu dengarkan ucapan saya. Iya, dengan bangganya nyebarin di mana-mana stripping. Syahada. Takallam bil ilm. Bicara pakai ilmu. Jangan bicara pakai nafsu. Jangan bodohin orang banyak. Dengan kemampuanmu berbicara, ingat Allah akan nanya. Allah akan nanya, mas'ul. Allah akan nanya kamu. Ketika kamu berdua dengan Allah di kubur, kamu akan ditanya, kenapa kamu halangin orang mengesahkan aku? Kenapa kamu halangin orang mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa engkau sesat-sesatkan mereka yang mengesahkan aku? Dan engkau biarkan mereka yang mabuk-mabukan. Engkau biarkan mereka yang durhaka pada orang tua. Engkau biarkan mereka yang memutuskan tali silaturahim. Bahkan engkau katakan, singkirkan orang tuamu kalau dia tahlilan. Masya Allah. Hati-hati, tanggung jawabnya lidah. Tak gampang. Sahabatnya Rasulullah SAW tanya itu kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nanya pada ulama, nanya kepada ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu, Ali pintunya. Tanya kepada Sayyidina Ali, bagaimana zikirnya para sahabat? Apakah sahabat kalau zikir diam saja? Sayyidina Ali mengatakan, kalau pagi aku melihat sahabatnya Rasulullah SAW berzikir dan tubuh mereka bergoyang seperti pohon yang diterpa angin di saat kencang. Pohon kelapa diterpa angin kencang gimana? Berarti sahabat stripping ya? Awas kamu. Ini orang. Kali-kali kita tuntut aja nih ucapan begitu-begitu tuh. Ya, sahabat stripping. Ada orang yang yaduk, orang yang punya hati, orang yang punya rasa. Ya jibalu awibi, gunung saja disuruh bergoyang oleh Allah Ta'ala. Bersama Nabi Dawud berzikir, gerak kamu gunung, gak boleh diam. Sahabatnya Rasul ya gerak. Nah, ini kan masalah hati. Makanya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Getaran hati itu tidak bisa ditahan tubuh. Orang gergeten tahu, orang gemes. Ada orang gemes cuma diam. Aku gemes.